Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan bersehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum kita masuk ke konten, jangan lupa ya, sabun madu. Gua sukanya pakai yang sabun madu propolis ini ya guys ya. Ini pokoknya sabun madu, ada sabun madu serai, sabun madu original, sabun madu pala ya. Ini produk UMKM rakyat Indonesia. Kita harus mengembangkan, membantu UMKM rakyat Indonesia. Stop beli produk-produk oligarki, rakyat kita mampu. Gitu guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ini antara kesian sama bahagia gue. Gue ingat waktu pemilu kemarin ya, kita memperjuangkan perubahan, tapi kita diketawain, kita disuruh legowo, kita disuruh menerima, padahal ada indikasi kecurangan. Ya, ada paman MK di situ. Karena kita melihat memang kalau ini sampai terjadi, maka bangsa ini keadaannya akan makin susah, dan itu benar guys. Ya, kemarin kita udah lihat buruh, petani di Lampung. Sekarang kita lihat ada berita begini. Nelayan udah juga. Ini sekarang petani anjlok. Harga jagung anjlok. Petani jagung di Kaluku, Mamuju ini menangis histeris gara-gara harga jagung anjlok dalam beberapa hari terakhir. Kita lihat guys nangisnya gimana. Murah sekali harganya jagung. Murah sekali harganya jagung. Sampai begitu nangis gua. Makanya jadi rakyat kalau dikasih tahu nurut. Kalau dikasih tahu nurut. Jadi rakyat itu kalau dikasih tahu nurut, makanya. Sudah ke Jakarta maka ini apa murah sekali harganya jagung. Murah sekali harganya jagung. Iya makanya. Nih, legowo aja, legowo jangan nangis ya. Dikasih ini harganya jagung. Ya Allah, sampai begitu. Di mana aku mengadu ini? Kenapa? Di mana aku mengadu ini? Nih, gua bantuin deh ya. Gua bantuin. Bu, kenapa? Kenapa? Murah sekali harganya jagung. Tidak kembali modal kayak ini Katina. Biar mi bu, biar mi murah. Dibayar terus, dibayar bibi, dibayar pupu, dibayar racun. Tidak bisa naik harganya jagung. Di
mengadu ini. Tolong dikasih naik harganya jagung. Hah, sampai begitu ditolong dikasih naik harganya jagung. Hah. Kalau udah begini, ya legowo aja. Legowo aja. Ngapain protes, ini pilihan kita semua, ya kan? Pilihan kalian, pilihan kita. Dah. Ya gua kan disuruh legowo ya. Gua legowo deh nih. Rasain. Dah. Ini ada beritanya juga guys, gak cuma video lah. Petani Sulawesi Selatan curhat, harga jagung anjlok. 2.500 rupiah per kilo. Bulog diminta turun tangan. Selesai, udah nggak ada pemilu, nggak naik lagi lu. Udah, yang gue heran emang rakyat Indonesia udah bolak-balik kejadian begini tapi nggak kapok-kapok, kagak kapok-kapok itu. Kita baca dulu beritanya ini. Sejumlah petani jagung ramai-ramai mengadu kepada anggota DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Aras. Para petani mengadukan harga jagung di Sulawesi Selatan anjlok ke harga Rp2.500 per kilogram. Hal itu disampaikan para petani kepada Muhammad Aras, saat politisi P3 itu datang ke Bone, Sopeng, dan Wajo, Dapil 2. Para petani meminta aspirasi mereka diteruskan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementan. Ini lucu juga DPR nih. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, mereka datang ke daerah kan. Ya gitu kan ya. Kenapa mereka lebih memilih datang ke daerah? Karena ada anggaran di situ. Nah kita kan bolak-balik ini datang untuk menyampaikan aspirasi di gedung dewan. Nggak pernah diterima. Aduh. Ini sistemnya mau bilang tai gue nggak enak. Ya, terus mau nyampe, kita yang datang ke sana aja gak diterima. Ini didatengin karena ada anggaran aja naik pesawat, hotel ya Pak ya. Enak ya Pak, jalan-jalan. Harga Rp2.500 per kilo ini dibeli oleh tengkulak dan merugikan petani, kata Moharas kepada Menteri Pertanian Andi Amiran Sulaiman di Makassar Sabtu 11 Mei 2024. Moharas berharap harga jagung di petani bisa naik. Menurut Moharas, saat mendengar keluhan petani yang diaspirasikan kepadanya, Mentan Andi Amran Sulaiman langsung memerintahkan stafnya untuk meminta Bulog turun membeli jagung petani. Aduh, diketahui Bulog, Badan Urusan Logistik, ditugaskan membeli jagung dari petani dengan harga pembelian pemerintah HPP sebesar Rp4.200 per kilogram. Namun di beberapa kabupaten seperti yang disampaikan Muhammad Aras masih ditemukan harga Rp2.500 per kilogram karena petani terpaksa menjual di tengkulak. Sementara ini anggota Dewan Partai Gerindra Iwan Sugianto menginformasikan harga jagung di Pindrang berkisar Rp2.500 per kilogram hingga Rp3.000 per kilogram. Harga ini, kata Iwan, masih fluktuatif sehingga harus segera diserap dengan harga standar agar petani bersemangat menanam jagung. Ya. Di Pindrang, lanjut Iwan, ada 2 kecamatan penghasil jagung, yakni Kecamatan Batu Lapak dan Kecamatan Lembang. Di 2 kecamatan ini luas lahan bisa mencapai 10.000 hektar atau lebih kalau harga menguntungkan petani, kata Iwan Sugiarto, politikus Partai Gerindra yang berlatar belakang wartawan. Aduh. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Joko Widodo panen raya jagung di Gorontalo Senin 22 April 2024 dan Sumbawa Rabu 22 April 2024. Jokowi mengaku senang karena produksi di lokasi mengalami peningkatan alias melimpah ruah. Hanya saja, kata Jokowi, pihaknya meminta Badan Urusan Logistik Bulog untuk segera melakukan penyerapan hasil panen petani seperti jagung dan gabah, mengingat harga jagung di Gorontalo saat ini turun hingga Rp4.000 per kilogram. Masih mending Gorontalo ya. Presiden berharap produksi jagung mengalami kenaikan, namun harga juga bisa menyesuaikan sehingga tidak anjlok. Artinya kalau harganya sudah turun seperti itu, maka produksinya pasti melimpah dan kita harapkan produksinya naik, tapi harganya juga meningkat. Ini juga yang harus dilakukan pemerintah dengan mungkin pembelian oleh Bulog, kata Jokowi. Di Sulawesi Selatan, hampir semua kabupaten potensial ditanam jagung, termasuk Jeneponto
yang dianggap gersang. Bila harga pembelian yang diterima petani menguntungkan, maka produksi jagung akan meningkat tajam. Apalagi sekarang banyak item bantuan yang dikucurkan pemerintah. Ya ada. Nah inilah pilihan kalian. Ada Jokowinya masih turun harga. Khair, insya Allah. Ya kan, mudah-mudahan aja. Gua kesian aja ngelihat dia nangis begini. Ya udah guys, ayo kita lihat komentar netizen. Apakah netizen bersimpati dengan petani jagung atau tidak? Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Berita yang tadi kita lihat. Nih kesian ibu-ibu nangis ini, ya Allah, harga jagung. Ini tadi beritanya juga udah kita baca. Nangis Bu Susi nangis. Mungkin harga kalah saing dengan penemuan Prabowo tanam singkong tumbuh jagung. Iya. Hasil pilpres di Sulsel, Prabowo Gibran menang, beda 1 juta suara. Lihat, ya. Kan udah gue bilang, kedepannya akan lebih susah. Kedepannya akan lebih susah sayang. Nah masih ada jogetin saja, masih ada kan? Masih ada. Oke gas, nikmati yuk keberlanjutan ini, nikmati, asik. Giliran anjlok lebay kali sedihnya. Giliran tinggi mingkem kan baru beberapa hari, belum beberapa berpuluh-puluh tahun kan. Tuh ada orang-orang yang nggak bersimpati malah memang rakyatnya. Saat harga anjlok, petani rugi. Saat harga tinggi, petani nggak ngerasain. Kemarin ada capres yang punya program kontrak farming. Menurut gue itu solusi yang keren. Ya, nggak mau petaninya. Mungkin karena ada yang tanam singkong berbuah jagung, makanya jadi turun harga. Nah itu. Bisa juga. Ini banyak centang biru yang komentar nih. Kalau begini ada kiat alternatif supaya nggak hanya menanam satu jenis tanaman saja nggak ya? Oke gas, nomor 2 orang gas, iya, tuh, gas aja. Oke gas, jogetin itu masih mewarnai nih, ya terus. Jangan jagung di daerah kami gabah anjlok. Karena setiap panen raya pemerintah selalu impor beras. Seakan-akan petani sedang dimiskinkan agar setiap pemilu selalu mudah disogok bansos. Nah itu. Ini 20 Maret 2024. Bulog sebut 400.000 ton jagung mengimpor telah masuk ke Indonesia. Nah. Lu kok nangis? Iya, mestinya jangan. Mau kasihan tapi dikasih pilihan untuk berubah tidak mau. Kau makan mie itu. Oke gas, WK. Nah, nih. Makan oke gas. Makan. Ada yang bilang pendukung perubahan nir empati. Lah yang milih keberlanjutan mau nyebokin gimana lagi sih? Dari kemarin juga dikasih edukasi, dibalasnya sama fitnah yang gak relevan. Yang harusnya bisa dilihat lah yang terpampang nyata korelasi presiden sekarang dengan pilihan 96 juta itu. Iya, kita mau dibilangin empati. Kemarin kita berusaha mati-matian, kalian ngapain? Makanya pemilu ini memecah belah rakyat. Rakyatnya juga yang gak mau bersatu. Mau dia apa? 74% rakyat Indonesia tidak mau ada perubahan. 74 dah tuh. Pas pilpres joget gemoy gak Bu? Ayo rasain. Kemarin ada calon pemimpin dengan solusi kontrak farming agar tidak ada lagi hal demikian. Tapi ya rakyat kita lebih memilih oke gas berkelanjutan. Jadi mari kita lanjutkan seperti ini 5 tahun lagi. Iya lanjutkan. Lo kok nangis gitu. Udah ya guys. Nih gue baca lagi, gue antara serius, gue legowo banget ngelihat begini. Ya artinya apa yang gue sampaikan benar. Yang menyuap dan disuap ternyata tempatnya di neraka. Allah kirimkan pemimpin taat yang dipilih pemimpin yang tidak ngerti sholat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nasib petani dari zaman 20 tahun terakhir ini makin terpuruk. Kenaikan harga hasil pertanian
Di pasaran mereka nggak ikut menikmati, tapi kalau harga turun mereka yang pertama terdampak. Pak Lurah awal berkuasa membangun irigasi bendungan, nah itu bla 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 bla. Ya sudah, petaninya mau. Buktinya petaninya ya milik keberlanjutan kok. Tenang, derita petani masih akan berlanjut karena pemimpinnya juga anaknya. Nah iya sudah akan berlanjut. Selamat menikmati ya 5 tahun ke depan. Legowo gue, jangan nangis, terima aja. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha walinaya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasain deh ya, rasain. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin.